Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Jelaskan subuh yang berhadap Allah, bersyukur dan biasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan nikmat-Nya, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, juga nikmat kesempatan, sehingga pada pagi hari ini kita masih melangkahkan kaki kita ke musola gas dalam rangka menunaikan kewajiban kita yaitu sholat subuh secara berjamaah yang telah kita laksanakan dan akan kita lanjutkan dengan kajian. Salawat sering salam dan kita sanjungkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga sahabat serta umat Islam yang istiqomah dengan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkan yang harapan mendapatkan syafaat yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Ya Rasulullah yang Allah, kita akan lanjutkan kajian fikih sunnah sholat sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bagian saat ini yang kita bahas yaitu tata cara tasyahud akhir dalam sholat. Sebelumnya kita sudah jelaskan mengenai tata cara tasyahud awal. Tasyahud akhir dilakukan setelah sujud kedua pada rakaat terakhir dalam sholat. Duduk tasyahud akhir dan bacaannya adalah rukun sholat. Dari hadisnya adalah dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu tentang bacaan tasyahud akhir. Dahulu sebelum tasyahud diwajibkan kepada kami mengucapkan assalamu ala abadihi, assalamu ala Jibril, assalamu ala Mikail, assalamu ala fulan, atau salam kepada Allah sebelum kepada hambanya, salam kepada Jibril, salam kepada Mikail, dan salam kepada fulan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan, janganlah kalian mengatakan assalamu ala Allah karena dia al-assalam, namun katakanlah at-tahiyatu lillah, yaitu segala penghormatan hanya milik Allah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dalam hadis ini telah disebutkan sebelum tasyahud diwajibkan kepada kami menunjukkan bahwa tasyahud akhir hukumnya wajib dan merupakan rukun sholat. Dan ulama ijma bahwa duduk tasyahud akhir merupakan rukun sholat. Imam An-Nawawi mengatakan di antara kesepakatan ulama, niat dan duduk tasyahud akhir adalah rukun sholat. Syarah Sahih Muslim. Lalu bagaimana cara duduk tasyahud akhir? Tata cara duduk tasyahud akhir adalah dengan duduk tawarruk, yaitu duduk di lantai, kedua kaki diletakkan di sebelah kanan kita, kaki kiri diletakkan, sedangkan kaki kanan ditegakkan. Dalam hadis Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam jika duduk dalam salat di dua rakaat pertama, beliau duduk di atas kaki kirinya dan menegakkan kaki kanan. Jika beliau duduk di rakaat terakhir, beliau mengeluarkan kaki kirinya dan menegakkan kaki kanannya dan duduk di atas lantai. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dalam riwayat lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam jika sudah sampai pada rakaat terakhir salat, beliau menjulurkan kaki kirinya dan duduk langsung dalam keadaan tawarruk, kemudian salam. Hadis riwayat Abu Daud, disahihkan Al-Albani dalam Sahih Abu Daud. Demikian juga jika dalam sholat ada dua tasyahud seperti sholat subuh, maka tasyahud pertama dibaca dengan keadaan duduk iftirosh dan tasyahud yang kedua dibaca dalam keadaan duduk tawarruk. Sebagaimana yang hadis di atas, cara duduk tasyahud jika satu tasyahud seperti sholat subuh, tadi dijelaskan satu tasyahud. Para ulama berbeda pendapat khilaf mengenai cara duduk tasyahud akhir jika di dalam sholat hanya ada satu tasyahud. Karena dalam hadis Abu bin Jadas terdapat isyarat bahwa Nabi duduk iftirosh pada rakaat kedua. Sedangkan dalam riwayat Abu Dawud dipahami bahwa duduk tawarruk adalah duduk tawarruk ini adalah duduk pada saat tasyahud akhir adalah duduk
di rakaat terakhir. Padahal jika sholat hanya 2 rakaat seperti sholat subuh, maka duduk tasyahud ketiga itu adalah tasyahud di rakaat kedua sekaligus di rakaat terakhir. Para ulama khilaf dalam 2 pendapat. Pendapat pertama, duduk dengan cara tawarruk ini adalah pendapat Syafi'iyah dan Malikiyah, dan mereka adalah riwayat Abu Ubaid yang terdapat lafaz Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam jika sudah sampai pada rakaat terakhir sholat, beliau menjulurkan kaki kirinya dan duduk langsung di lantai dalam keadaan tawarruk kemudian salam. Lalu pendapat kedua, duduk dengan cara iftirosh. Ini adalah pendapat Hanabilah dan Hanafiyah, juga dikuatkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan Syekh Abdul Aziz bin Baz. Dalilnya hadis riwayat Bukhari Muslim di atas tadi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jika duduk sholat di 2 rakaat pertama, beliau duduk di atas kaki kirinya dan menegakkan kaki kanan. Dikuatkan dengan riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di setiap 2 rakaat beliau mengucapkan tasyahud at-tahiyah dan beliau membentangkan kaki kirinya dan menegakkan kaki kanannya. Hadis riwayat Muslim. Maka pendapat kedua ini nampaknya yang lebih rajih. Wallahu a'lam. Sehingga kita melihat saudara kita ada yang ketika tasyahud akhir itu yang seperti umumnya kita lakukan di tasyahud awal. Dan inilah salah satu dasar atau pendapat dari para ulama yang menjelaskan tentang duduk iftirosh itu. Lalu bagaimana dengan bacaan tasyahud akhir dan isyarat jari? Bacaan tasyahud akhir sama dengan bacaan tasyahud awal, hanya saja ada tambahan sholawat. Untuk mengetahui bacaan tersebut, sebelumnya kita pernah bahas. Demikian juga mengenai isyarat jari, sama seperti pada tasyahud awal. Lalu bagaimana bacaan sholat di tasyahud akhir? Para ulama khilaf mengenai hukumnya menjadi 2 pendapat. Pendapat pertama, hukumnya sunnah. Ini adalah pendapat Hanafiyah, Malikiyah, Ibnu Abdul Bar, Ibnu Munzir, Zahiriyah, dan juga pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Dalil yang mereka gunakan adalah sebuah hadis dari Al-Qamah yang artinya Abdullah bin Mas'ud menarik tangannya Al-Qamah, sedangkan Rasulullah SAW menarik tangan Ibnu Mas'ud untuk mengajarkan tasyahud dalam salat. Nabi bersabda, ucapkanlah at-tahiyatu lillahi wassalatu wattayyibatu assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Yuhai berkata, yang aku hafal insyaallah akan tambahan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Lalu Nabi bersabda, jika engkau sudah selesai membaca ini, maka engkau telah menyelesaikan sesuatu. Jika engkau ingin berdiri, silakan berdiri, atau jika engkau ingin duduk, silakan duduk. Hadis riwayat Abu Daud. Namun Syekh Al-Albani menegaskan, hadis ini syadz dengan tambahan, jika engkau sudah selesai membaca ini dan seterusnya. Yang benar ini adalah hadis yang mauquf, merupakan perkataan Ibnu Mas'ud. Sahih Sunan Abu Daud. Lalu pendapat kedua, hukumnya wajib. Ini adalah pendapat Hanabilah, Syafi'iyah, Ibnu Arabi dan dikuatkan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz. Dalilnya hadis Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam keluar bersama kami, lalu kami berkata, wahai Rasulullah, kami sudah tahu tata cara salam kepadamu, lalu bagaimana cara bersolawat kepadamu? Nabi menjawab, ucapkanlah Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya Allah, semoga sholawat berlimpah kepada Muhammad dan keluarga Muhammad, dan sebagaimana sholawat berlimpah kepada Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Engkau Maha terpuji lagi Maha mulia. Ya Allah, semoga keberkahan berlimpah kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana engkau berkahi Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Sesungguhnya engkau Maha terpuji lagi Maha mulia. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dalam hadis ini digunakan fi'il amr atau kata perintah, maka menunjukkan hukumnya wajib. Wallahu a'lam. Inilah pendapat yang lebih wajib.
Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah seseorang di antara kalian bertasyahud akhir, maka setelah itu mintalah perlindungan kepada Allah dari 4 hal. Ucapkanlah, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masih dajjal. Ya Allah, aku mohon perlindunganmu dari neraka jahanam, dari azab kubur, dari fitnah orang yang hidup dan juga orang yang sudah mati, dan dari keburukan fitnah al-masih dajjal. Hadis riwayat Muslim. Seringkali kita sebagai imam ada melihat ketika tasyahud akhir dilakukan cukup lama, karena ternyata di sini juga ada anjuran sebelum salam membaca doa perlindungan tadi. Alhamdulillah, tata cara tasyahud akhir hari ini kita sudah bahas dan hanya satu bagian saja, karena memang sebelumnya kita sudah bahas mengenai tata cara sebelum tasyahud awal. Tidak jauh berbeda, namun yang menjadi perbedaan di sini adalah mengenai pendapat tata cara tahiyat akhir pada saat hanya ada satu salam. Ini seringkali kita melihat saudara muslim kita juga ada yang mengikuti seperti halnya yang pendapat-pendapat yang tadi disampaikan, di mana ada yang duduk dengan cara tawaruk, yang ini umum sekali dilakukan. Jadi duduk akhirnya dengan menjulurkan kaki kirinya ke kanan dan kaki kanan menegakkan. Ini umum, dan ada juga yang duduknya iftiros, jadi seperti tasyahud awal. Kemudian tadi mengenai bacaan sholat tasyahud akhir hampir sama dengan bacaan tasyahud awal, namun di sini ditambahkan sholawat kepada Nabi, dan namun ini juga pun ada beberapa hukumnya sunnah, ada juga yang mengatakan hukumnya wajib. Tapi di akhir dari pembahasan tersebut menjelaskan bahwa di pendapat kedua ini hukumnya wajib, yaitu pendapat Hanabilah Syafi'iyah. Artinya ini sering umum juga kita baca Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sholli ala sayyidina Ibrahim. Ini umum dibaca. Dan yang terakhir mungkin inilah tambahan ketika kita menyelesaikan sholat, yaitu membaca doa perlindungan dari 4 hal, yaitu membaca dari mohon perlindungan dari neraka jahanam, dari azab kubur, dan fitnah orang hidup dan juga orang yang sudah mati, dan dari keburukan fitnah al-masih dajjal. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi saya pribadi dan tentunya jamaah sekalian yang mendengarkan. Sekali lagi ini merupakan bagian tolabul ilmi kita, walaupun hanya 1-2 hadis atau firman-firman Allah, namun tentunya ini sebagai bentuk bagaimana kita untuk menambah ilmu kita di dalam ibadah, terutama ibadah sholat kita, karena sholat merupakan salah satu amalan yang akan dihisab terlebih dahulu. Oleh karena itu tentunya kita harus memperhatikan bagaimana tata cara sholat yang baik sesuai dengan tuntunan baginda Nabi Muhammad SAW. Dan juga ini hanya ringkasan. Oleh karena itu kita tetap berkewajiban untuk terus mencari ilmu kepada orang-orang yang alim atau yang lebih berilmu. Mohon maaf apabila ada sesuatu hal yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.